Yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Jamaah kajian Qibla Iftar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sore hari ini setelah dua pertemuan kemarin membahas surat Al-Hasyr ayat ke-18 sampai ke-20. Sebagaimana yang di awal kami sampaikan, selama Ramadan ini kajiannya kita ayat-ayat pilihan. Ayat pilihan yang khusus dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa bedanya dengan ya ayyuhan nas? Jadi di Quran ada dua panggilan ya ayyuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas ini umum. Biasanya isinya tentang ajakan untuk beriman, untuk berislam. Misalnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti ajaan, perintah Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ya. Itu berarti kan ajakan beriman. Ibarat hadis itu aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ini lebih kepada panggilan untuk melaksanakan kewajiban agama. Nah, seperti apa bedanya ihdinas siratal mustaqim? Itu kalau diartikan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kan minta hidayah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ada dua makna kata Imam As-Sa'di itu. Yang pertama ihdina ila. Ya. Yang kedua ihdina fi. Apa maksudnya ihdina ila? Ihdina ila siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah ya Allah, pilihkan Islam sebagai agama kami. Berarti kita minta petunjuk yang namanya hidayah taufik, hidayah Islam, masuk Islam. Ya. Kalau sudah masuk Islam, kenapa masih berdoa minta hidayah? Nah, ini yang disebut ihdina fi. Ihdina fis siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Itu setelah kita dapat hidayah, kita minta kepada Allah agar istiqomah di atas hidayah, dimudahkan mengamalkan semua amal-amal yang diperintahkan dalam Al-Quran, dimudahkan menjauhi semua hal-hal yang dilarang dalam agama. Itu maksudnya kenapa sih kita tetap minta hidayah? Sama orang-orang yang nggak mudeng itu menuduh Islam itu nggak jelas. Muhammad itu bagaimana bisa menyelamatkan? Wong dia masih butuh apa? Didoakan, ya, untuk Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, apa artinya? Ya Allah, ya, berikan selawat dan keselamatanmu kepada Muhammad. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Muhammad aja belum tentu selamat, masih butuh apa? Didoakan agar selamat itu. Ada yang nggak paham, ya, bahwa itu bukan sesuatu yang sebagaimana yang disangka orang bahwa itu tanda belum selamat, minta doakan. Enggak, justru itu bagian dari cara agar kita mengundang kebaikan dari Allah. Maka man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran, siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat untuknya 10 kalinya. Ya. Termasuk orang yang bakhil siapa? Ya, alladzi dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Ya, ketika namamu disebut, dia mendengar, dia tidak
bersolawat. Nah, ini bab tentang kenapa sih kita sudah dapat hidayah kok minta terus. Nah, karena hidayah itu bukan soal masuk Islam saja. Setelah masuk Islam jauh lebih butuh kita kepada hidayah Allah, dimudahkan. Maka hidayah ada dua, hidayatul bayan wal irsyad, ini namanya ilmu. Yang kedua hidayatul taufik, hidayah dari Allah dimudahkan mengamalkan ilmu. Maka setelah berilmu kita berlindung dari dua keburukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maghdub siapa? Mereka yang mempunyai ilmu tidak diamalkan. Nah, jadi tanggung jawab ilmu itu berat ya. Sampai Allah kepada setiap orang yang suka nyuruh kepada kebaikan, Allah sampaikan atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Kamu sukanya nyuruh orang berbuat baik, ya. Nah, wa tansawna anfusakum, sementara kamu tidak melakukan apa yang kamu perintahkan. Nah, itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat lain di surat As-Saff itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah besar bagi orang yang suka memerintah dia tidak mengerjakan. Nek basa Jawane napa, Pak? Jarkoni ya. Ya, pintar ngajar, enggak pintar ngelakoni. Ya, itu berat maka hisabnya besok di akhirat itu, ya. Ini hidayah, maka kita tetap minta terus hidayah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bukan kita sesat, enggak. Itu minta agar setelah dapat hidayah ini dimudahkan mengamalkan yang Allah perintahkan, dimudahkan menjauhi apa yang Allah larang. Itu keterangan di buku tafsir Taisir Karimi Rahman Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan ihdinas siratal mustaqim itu dua, satu ihdina ila fi, yang kedua ihdina fi, ya. Sore ini kita tadabbur surat Al-Maidah ayat 35. Ini sama juga didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti ada perintah khusus, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu dalam definisi paling simpel adalah intisalul awamir, ya, menjalankan yang diperintahkan Allah, wastinabun nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Kalau dalam ayat Al-Hasyr itu takwa disebut dua kali di satu ayat. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat apa yang sudah kamu lakukan. Nah, berarti takwa yang pertama maknanya adalah takwa itu dengan memperbanyak amal soleh. Basa Jawane golek sangu. Nah, itu takwa berarti. Kemudian takwa yang kedua, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tahu terhadap semua yang kamu kerjakan. Takwa dalam ayat ini yang kedua kata para ulama adalah muraqabah sifatnya. Nah, ini yang puncaknya takwa. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada muslim. Siapa muslim? Muslim itu orang yang sudah bersyahadat. Siapa mukmin? Mukmin itu yang mereka melakukan rukun Islam dan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam rukun iman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada puncaknya, ya, pada hari akhirat, ya, qadha dan qadar itu. Kemudian ihsan, muhsin itu apa? Muhsin itu derajat di mana dia sudah levelnya merasa Allah tahu, Allah melihat, Allah menyaksikan semua yang dilakukan. Nah, ini puncaknya takwa. Nah, maka Nabi pernah menyampaikan takwa itu bukan pada tampilan fisik,
Ini baju apa? Takwa. Baju takwa, baju koko ya. Bukan. Takwa itu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, wa yasiru ila sadrihi salasan, menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Artinya takwa itu ya perasaan di mana dia merasa Allah mengawasi, Allah Maha melihat sehingga dia hati-hati. Itu takwa. Puncaknya itu adalah muraqabah. Ini yang level paling tinggi, ya. Itu takwa yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilata. Wabtagu, dan carilah olehmu, ya, sama seperti wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari gitu ya. Wabtagu, dan carilah ilaihi, ya, kepadanya al-wasilah, ya, al-wasilata, pada wasilah. Apa al-wasilah itu? Al-wasilah di ayat ini maknanya adalah allati yatawassulu biha ila tahsilil maksud, sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, ya. Wasilah itu artinya apa ya? Perantara ya Pak ya. Lagi ngetren kemarin ordal ya, orang dalam ya. Jadi segalanya mudah kalau punya orang dalam. Nah, di Indonesia itu wong pinter kalah karo wong bejo, wong bejo kalah karo wong jero. Itu di Indonesia ya. Jadi wong pinter kalah karo wong bejo kalah karo wong jero. Nek duwe wong jero aman, betul ya. Wasilah itu adalah tadi, ya, allati yatawassulu biha ila tahsil maksud, sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, yang mempercepat itu Pak. Ya. Jadi kalau punya kedekatan itu enggak perlu ya mubeng-mubeng, itu langsung ya sampai gitu, namanya wasilah itu ya. Carilah apa yang mendekatkan kepada Allah lewat wasilah itu. Wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu wasilah? Nah, wasilah itu di sini ada beberapa makna. Yang pertama, wasilah itu sampai Nabi pernah menyatakan itu adalah sebuah kedudukan tertinggi, ya, dalam surga. Nabi bersabda gini, annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, innal wasilata darajatun indallahi laisa fauqaha darajatun. Ya. Wasilah itu sebuah derajat, ya, itu yang paling Allah, di sisi Allah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada wasilah ini. Nah, ini berarti levelnya surganya para nabi ini disebut wasilah, itu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Walaisa fauqahu kullu syai', ya. Enggak ada yang lebih tinggi darinya apapun itu. Itu namanya wasilah, ya. Itu definisi yang pertama. Adapun wasilah itu ya sama dari kata tadi, ya. Jam'uhu, jamannya adalah wasail. Wasail itu ya penghantar atau perantara. Ini yang banyak dibahas dalam ayat ini. Apa perantara itu? Apapun yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini nanti kalau dalam bab tentang wasilah ada perbedaan pendapat, ya, kita mencari yang muttafaq dulu. Kalau yang muttafaq itu disebutkan, ini kan seperti bab tentang tauhid. Tauhid ada 3, itu kan istihad. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat kan, ya. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini istihadi Pak. Ini ditemukan hanya di zaman kontemporer. Zaman Nabi nggak ada pembagian tauhid ketiga, itu nggak ada, ya. Zaman sahabat nggak ada, zaman tabi'in nggak ada. Ini zaman kekinian saja. Dari mana itu? Menyimpulkan dari berbagai perintah, ya, untuk mengesahkan Allah, meyakini Allah sang pencipta, termasuk meyakini Allah punya walillahi asmaul husna. Nah, akhirnya disimpulkan tauhid itu ada 3, ya. Jadi bukan sesuatu yang disepakati, juga bukan sesuatu yang bid'ah. Nah, ini untuk memudahkan saja ini. Nah, sama
Wasilah itu juga nggak ada. Nabi misalnya mengatakan innal wasilata tunqasamu ila salasatin misalnya. Wasilah itu dibagi menjadi 3 atau ada 3 wasilah, enggak. Itu kesimpulan dari para ulama ya. Nah, ini mengumpulkan misal wasilah dengan apa? Yang pertama, wasilah dengan amal soleh. Jelas. Amal soleh ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Nah, misal dalam sebuah hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini hadisnya panjang. Ta'arraf ila Allahi firraha ya'rifka fi syiddati. Ta'arraf, kenalilah Allah. Ya. Maka ada kalimat tak kenal maka ta'aruf. Ya. Kalau tak kenal maka kenalan. Ta'aruf itu kenalan. Nah, ta'aruf itu kenalilah Allah. Ta'aruf ilallahi firraha. Kamu kenalilah Allah di saat kamu lapang. Nabi sampai mengatakan aji mumpung itu 5 kan. Mumpung masih muda sebelum tua, mumpung masih sehat sebelum sakit, mumpung masih kaya sebelum miskin, mumpung masih sempat sebelum sibuk, mumpung masih hidup sebelum mati. Ini kan hadis sahih. Aji mumpung kan, suruh memanfaatkan yang 5 sebelum yang 5 ini. Nah, dekatkan untuk apa 5 ini? Untuk mendekat kepada Allah. Masih muda. Kalau masih mudanya penuh dengan kebaikan-kebaikan amal, dalam Al-Quran ada ayat begini. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam tafsirnya As-Sa'di mengatakan, kecuali yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun, ghairu maktu, tidak akan terputus. Ini siapa? Mereka yang sebelum diuji dengan tua. Nah, sebelumnya kan ada ayatnya ya. Summa rodatnahu asfala safilin. Manusia itu setelah dibicarakan Allah, manusia yang itu sosok terbaik, tapi Allah sampaikan kemudian kami kembalikan ke kondisi asfala safilin. Apa asfal? Aspal di mana Pak tempatnya? Bawah. Berarti asfal itu bahasa Arab ini Pak, aspal ini. Tempat yang di bawah di itu jenenge aspal ya. Asfal safilin, tempat yang paling bawah ya. Itu maksudnya ada beberapa makna, dikembalikan kepada kondisi paling lemah. Nah, ini termasuk yang disampaikan Imam As-Sa'di. Lemah itu apa? Tua. Nah, nanti bapak-bapak ini kalau sebelum diuji dengan pikun, ada orang pikun Pak, atau orang sakit stroke sudah parah sekali nggak bisa apa-apa. Kalau masa mudanya dia penuh kebaikan-kebaikan, misalnya sebelum sakit kok sholatnya selalu 5 waktu berjamaah di masjid ya, meskipun dia stroke terkapar nggak bisa sholat berjamaah ke masjid, setiap sholat pahalanya sama dengan berjamaah di masjid. Nah, itu rahmatnya Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam keterangannya, mereka yang membangun kesolehan sebelum diuji dengan penyakit ya. Lalu tapi nek nggak pernah ke masjid, tiba-tiba stroke, nggak ada celengannya itu, nggak ada simpanannya dia, nggak ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Dia nggak pernah menanam bagaimana diberi panen oleh Allah, nggak bisa dia. Ya sudah, hanya menyesal. Makanya sehat sebelum sakit itu investasi ini ya. Jadi investasi kebaikan itu manfaatkan sebaik mungkin itu, karena semuanya akan cair. Nggak ada Pak tabungan yang nggak cair, itu nggak ada ya. Itu tabungan ke bank-bank yang nggak jelas, yang nggak cair. Tabungan itu 2 kan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Itu kan tabungan kebaikan, pasti cair itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu itu kalau berbuat baik, yang beruntung kamu, kebaikanmu kembali ke dirimu. Ya, enggak kepada Allah, enggak. Nek cari Mbah Harto, Gusti Allah ora patekan gitu ya. Rak disembah ya ora patekan. Enggak ngefek Pak, enggak disembah itu Gusti Allah itu enggak ngefek itu. Disembah juga enggak tambah seneng Gusti Allah itu enggak. Ya. Allah sampai mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku. Ya. Lau anna awalakum, andaikan manusia kalian pertama Adam sampai yang paling terakhir ketemu hari kiamat, berarti sudah miliaran jumlahnya itu, semuanya kufur kepadaku,
Sak donya iki ndak ada yang manut sama Allah. Tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah. Ya. Coba ada kita Pak, jadi ketua takmir masjid gitu ya. Terus buat program ini. Kabeh ngeyel gitu Pak. Lor hati gak Pak kita? Dibantah sama divisi pendidikan, bantah divisi sosial, bantah malah ngunaike ramutu idene gitu. Lor hati kan kita ini. Lah Allah tuh nggak ngefek gitu. Mau ngeyel sak donya, ngeyel semua, banggang semua itu tidak berkurang kemuliaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya, la anna awwalukum, andaikan manusia pertama Adam itu sampai yang terakhir itu hidup itu, berarti miliaran manusia itu semuanya taat, baik manut semua, tidak menambah izan kemuliaanku. Jadi Allah tidak tambah berwibawa, enggak, karena semua enggak ada yang kembali kepada Allah, kembali ke masing-masingnya. Maka in ahsantum li anfusikum, itu tabungan kebaikan. Yakin, harus diyakini, mesti cair itu. Saya nabung ke Bapak A, cairnya belum tentu lewat A, Bapak B baik sama saya. Kalau saya belum merasakan kebaikan, anak saya nanti, saya meninggal dunia, orang-orang baik sama anak saya. Itu cara Allah membalas tabungan kebaikan, mesti cair ya. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, siapa menebar keburukan sekecil apapun yarah. Jadi siapa yang punya saham keburukan mesti cair. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk enggak tahu, kadang mungkin yang paling enggak dirasa itu dalam hal tentang kemalasan beribadah. Itu karena maksiat. Jadi ini bukan zaman Bani Israel. Nek zaman Bani Israel itu Pak, orang kayak koron itu ditarik zakat. Kandani, Mas, Pak koron sampai sudah saatnya zakat. Dia nolak. 2 kali nolak, 3 kali nolak, itu ya sudah. Ya, Allah langsung apa? Jadikan bumi bergetar, kemudian terbelah, koron beserta semua hartanya khosaf, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Zaman dulu begitu. Hari ini enggak. Orang didatangi amil sampai puluhan kali enggak bayar tuh enggak bakal Pak, rumahnya ambles, bondo nentek itu enggak bakal. Ya, sekarang itu tinggal keberkahannya yang hilang. Ya, ibadahnya enggak pernah tenang karena enggak ada keberkahan dalam hartanya. Ya, enggak pernah ada rasa takut ya kepada Allah. Ya, melanggar baca Quran enggak ada rasa karena hilang. Jadi balasan pertama dari dosa itu adalah nikmatnya ibadah hilang. Kembali ke tadi, nah, jadi apa wasilah yang pertama adalah dengan amal soleh. Ya. Ta'aruf ilallahi fi rakha, banyaklah mendekat kepada Allah tatkala kamu rakha. Ya, rakha itu lapang, mudah ya, pas sehat, pas muda, pas kaya, pas sempat, mumpung masih hidup. Ini semua kesempatan akan diambil oleh Allah pada saatnya. Kemudian menyebut sebuah hadis ini dikaitkan dengan peristiwa Nabi Yunus. Ini Nabi yang ditelan ikan. Jadi Nabi Yunus itu pelajarannya banyak ya ternyata. Di surat Yunus juga ada, di surat apa? Al-Qalam ya, yang Allah berfirman ya. Wala takun kasohibil hut itnada wa huwa maqjum. Ya kamu jangan tiru. Siapa? Orang yang dimakan ikan itu siapa? Maksudnya Nabi Yunus ya. Beliau berdakwah putus asa, mutung. Wah, ini memang itu kalau berharap dari manusia kecewa. Ya. Dari rumah nih sudah itu sembayang ke, wah ini mesti pesertanya membludak ini, apa namanya, jamaah ngajinya itu. Sampai lokasi cuma 3 orang, ya itu cilik banget, belum mudeng apa-apa. Yang kedua tua banget, teko-teko lewis lemes. Yang satu gak jelas itu. Nah, dia kalau berharap apa namanya jumlah yang banyak ya kecewa. Kenapa?
Dia salah niat itu dakwahnya. Harusnya dia bismillah menyampaikan ilmunya Allah, seberapapun yang datang itu bagian dari kehendak Allah kan. Nah, itu yang datang sedikit nggak ngefek, yang banyak juga nggak ngefek kan itu. Nah, ini soal manusiawinya begitu ya. Nabi Yunus pun enggak, wah ini masyarakat itu mas angel kan, danane angel itu, akhirnya mutung beliau kan, pergi Pak. Nah karena pergi Allah nggak biarkan, ini kekasih Allah. Jadi Allah itu kepada orang-orang yang dicintai orang pilihannya itu kalau menghukum tenanan ya. Adapun nggak dicintai ya dijarne kan begitu ya. Sama Rasulullah itu nek menghukum orang munafik itu tidak pernah dihukum Pak itu. Seberat apapun kesalahannya itu. Dulu ada dedengkot munafik itu nyebar hoax Aisyah selingkuh dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Nabi tahu itu dedengkotnya munafik, dibiarkan semua, ratusan munafik yang terlibat. Yang dihukum hanya 3 orang, dicambuk 80 kali. Ini semuanya sahabat, namanya ada Hamnah. Ini Hamnah ini orang yang Masya Allah hidupnya full disupport Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah. Ini ibarat air susu dibalas air tuba ini. Orang Hamnah itu Pak, kalau sekarang itu kalau kita ilustrasikan, rumah nggak punya dibangun kayak Abu Bakar, anak sekolah nggak punya biaya di sekolah kayak Abu Bakar, beras ora duwe dicukupi Abu Bakar. Tiba-tiba dia nyebar hoax Aisyah putri Abu Bakar selingkuh. Begitu terbongkar pelakunya adalah Hamnah itu, Abu Bakar itu sakit hati luar biasa sampai beliau bersumpah, demi Allah mulai hari ini semua kebaikan saya hentikan. Tapi langsung ditegur sama Allah kan ya, janganlah bersumpah untuk berhenti untuk beramal baik, tidak boleh. Akhirnya Abu Bakar menarik sumpahnya dan tetap menyantuni Hamnah. Hamnah itu dengan perilaku yang sama banyak orang-orang yang terlibat, tapi kenapa yang dihukum cuma Hamnah dan 2 orang? Karena ini orang beriman, hukumannya berat itu. Nabi sayang sama mereka biar gak diulangi. Ada orang munafik yang menyebar hoax dengan berbagai cara, dibiarkan. Perang Tabuk, perang yang paling berat, sampai Allah menurunkan 1 ayat surat khusus namanya surat At-Taubah. Ini membongkar perang Tabuk. Perangnya jauhnya luar biasa, di puncak musim panas yang sangat menyengat. Saat itu Madinah sedang panen. Bayangkan, panennya anggur kurma ya. Musim panas di Madinah itu beberapa kebun kurma itu sejuk ya, kayak oase bener Pak. Di luarnya panas, dalamnya sejuk, ada matahari gemericik, panen raya gitu. Bayangkan, mau keluar tuh malesnya luar biasa. Itu perang Tabuk. Yang nggak berangkat ratusan Pak. Orang munafik itu semua hanya mengatakan, ya Rasulullah saya izin nggih, saya naik kepanasan mumet. Dalam Al-Quran kan begitu, la tangfiru filhar ya, gitu kan ya. Saya tuh nggak boleh kena panas ya Rasulullah, mumet kena. Nggih, nggak apa-apa, monggo. Orang munafik Pak itu. Ada yang mengatakan inna buyutana aurah. Rasulullah kula nuwun sewu larene lare kula niku tasih alit-alit, mboten sing jaga omah. Kula tak jaga gawang, mboten mangkat perang nggih. Nggih gitu. Monggo gitu. Tapi 3 sahabat nggak berangkat, dihukum sama Nabi berat banget hukumannya. Ka'ab bin Malik, Murarah, satu siapa lah ya? Ini ya, lupa ini. Tokoh utamanya Ka'ab bin Malik. Diabadikan surat At-Taubah ayat berapa itu? Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, begitu kata Allah terhadap 3 orang yang nggak berangkat berjihad itu. Dihukum berapa coba ini? Tidak boleh komunikasi kepada istri, pembantu, semua muslimin. Rasulullah ketemu beliau, disalami assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam, melengos, tangannya nggak disambut itu. 40 hari Pak, sampai bumi terasa sempit, nonggo nggak boleh nanggep ya. Dia naik sholat subuh itu paling belakangnya Nabi. Harapannya begitu ketemu Nabi langsung assalamualaikum. Rasulullah nggak pernah menjawab, didiamkan 40 hari. Kesalahannya sama, hukumannya beda. Nah ini jadi kalau orang beriman itu hukumannya oleh Allah serius banget. Kenapa? Allah cinta kepada mereka. Nah maka nanti ujian juga begitu Pak. Ujian itu tergantung kadar apa? Iman ya. Imannya tipis-tipis ya, tipis lah ujiannya kan ya. Hanya kata Nabi, ujiannya hanya tertusuk duri. Jadi ujiannya karena itu
tipis ya, setipis itu ya, imannya setipis itu ujiannya. Kembali ke tadi kisah Nabi Yunus alaihi salam, maka begitu ditelan ikan dia Allah menceritakan itu ya. Maka dia menyesal ya, taubat kepada Allah, kemudian berdoa dengan doa yang legend ya, legendaris ya. Ya, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini Rasulullah menyampaikan siapa yang meminta kepada Allah hajah kemudian didahului dengan zikir ini 3, la ilaha illa anta, mengesahkan Allah sangat suka ya. Subhanaka, Allah suka disucikan setelah diesahkan. Inni kuntu minadh-dhalimin, Allah senang hamba yang ngaku salah. Ya Allah, saya salah, saya zalim, saya nggak sabar, saya meninggalkan amanah, saya salah, saya siap dihukum, saya salah ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Allah suka banget. Nah ini ya, Allah nggak suka itu yang ya apa namanya pura-pura nggak ngerti dosanya apa. Lho dosaku iki apa ya Allah ya, kok ujiannya rak mandek-mandek dosaku iki apa. Iki malah Allah nggak suka model goblogi gitu ya. Bagi goblogi dosamu ya oke gitu. Ya. Jadi ngaku saja Pak, dosa saya banyak ya Allah, saya salah ya. Nabi Adam aja langsung kan begitu auratnya tersingkap, wah diusir dari surga, beliau berdoa kepada Allah ya, minta diampuni. Dolamna Rabbana dolamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Allah sampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Yunus bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, rajin beramal soleh, kami biarkan dia di perut ikan sampai hari kiamat. Nah, jadi apa yang membuat Nabi Yunus tidak lama-lama di perut ikan? Karena kebaikan zikir, kebaikan ibadah yang beliau lakukan sebelum melanggar larangan Allah. Jadi dia punya simpanan kebaikan yang banyak Pak. Memang punya salahnya dihukum oleh Allah, simpanan kebaikannya dicarikan oleh Allah dalam bentuk apa? Pertolongan. Maka Nabi Allah sampaikan, andaikan bukan karena kesolehannya Yunus, kami biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena orang soleh, Allah nggak biarkan lama-lama, ikannya suruh mendarat, dimuntahkan. Nah, pelajaran pertama berarti apa? Wasilah yang mendekatkan kepada Allah, amal soleh. Nah, orang kalau amal solehnya ada itu, Allah ketika mendengar, malaikat bahkan ngasih syafaat ya, dalam hadis yang panjang itu ya, hadas sautun ma'ruf, ini suara tidak asing. Suara siapa ya? Suaranya nggak asing. Walakin min biladin ba'idah, tetapi kali ini suaranya kok kecil banget ya, kayaknya bukan dari tempat yang wajar dia berdoa ini. Allah kemudian bertanya kepada malaikat ya, atadruna manis sa'il, tahukah kamu siapa yang sedang meminta itu ya. Malaikat menjawab ya, nggak tahu. Siapa ya Rabb? Ya, abdi Yunus, itu hambaku Yunus ya. Jadi malaikat itu sayup-sayup mendengar, nggak asing suaranya, tapi kok suaranya pelan gitu, karena biasanya doanya di darat Pak, kali ini doanya di bawah laut ya, yang sangat dalam, di perut ikan, di gelap yang sangat gelap gulita itu. Maka suaranya kok kecil banget ya, kata malaikat itu. Nah, begitu Allah sampaikan itu hambaku Yunus, malaikat mengingatkan, ya Rabb, bukankah Yunus hamba yang soleh, bukankah sering bertasbih, bukankah sering berdoa, kenapa ketika dia sedang kesulitan tidak kau tolong karena kesolehannya? Bala, kata Allah, pasti aku akan menolongnya. Maka Allah merintahkan ikan naik, kemudian menepi, dimuntahkan, fatarohahu bil ara ya, dimuntahkan di tepian pantai itu. Nah, ini seperti nanti kalau mau dikaitkan lagi dengan kisah tiga orang yang terjebak dalam gua. Nah, ini sudah masyhur kan di kitab Riyadhus Shalihin, ada mungkin sudah dibahas sama Ustaz Pak Nur Sidin mungkin ya, tentang 3 orang terperangkap dalam gua. Nah, ini kan juga sama, wasilah dengan apa? Amal soleh. Ada yang orang pertama, saya ini dulu kaya raya, saya seneng sama seorang perempuan, masih kerabat tapi agak jauh
Dia nolak cinta saya. Ya, saya loro hati kan begitu. Satu hari dia datang ke rumah saya pinjem duit. Bapaknya sakit keras, nggak punya biaya. Saat itulah saya langsung apa? Iya kan, tapi bersyarat. Tak kasih duit, tapi kamu harus tidur sama saya. Ya. Perempuan itu nggak punya pilihan karena butuh duit dan itu satu-satunya saya yang punya duit. Maka dia nuruti kemauan saya. Begitu baju sudah saya tanggalkan, itu kemudian sudah di kamar itu, perempuan itu berkata, ya, ittaqillah, ittaqumah, ya. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan ini. Saya yang biasanya itu tidak pernah takut-takutnya itu diingatkan takutlah kepada Allah, saya gemetar gitu. Kemudian baju saya pakai, perempuan itu tak suruh pakai baju, duit saya kasihkan, kemudian saya katakan pulang. Ini bawa, semoga bermanfaat untuk orang tuamu. Saya nggak jadi zina. Ya. Ya Allah, kalau itu kebaikan saya, saat ini saya sedang kesulitan, dihimpit sebuah batu yang besar, mudahkanlah ya Allah. Kemudian Allah dengan kehendaknya membuat apa? Ada getaran kan, kemudian batunya bergeser itu. Nah, itu kebaikannya itu Pak, mungkin saking sidik itu Pak. Dia teringat satu kebaikannya itu tidak jadi zina dan itu nggak gampang memang. Ya. Sudah mari Pak. Kurang 2 menit. Oh ya. Yang kedua, seorang yang punya kebiasaan bahagiakan orang tua dengan susu. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, susu ini tidak boleh diminum siapapun, bahkan anak saya sekalipun. Ya Allah, kalau itu kebaikan saya, mudahkan. Batunya bergerak kembali. Yang ketiga adalah orang yang pernah punya karyawan. Ini karyawannya antik Pak. Biasanya karyawan namanya belum gajian wis minta dhisik toh. Nah, ini wayai gajian malah nggak berangkat itu. Ya, ini kan ngebon dulu ini nggak, belum gaji, wayai gajian malah nggak berangkat sampai juragane apian. Wah, ini mana orang? Ya sudah, tak belikan wedus kambing sepasang itu. Bertahun-tahun nggak datang, satu hari dia datang nagih gajinya. Saya sampaikan, tuh gajimu kamu lihat itu. Sejauh mata memandang wedus ribuan itu milikmu semua. Kalau itu kebaikan saya, ya Allah, geserkan batu yang menutup dinding gua ini, batunya kemudian bergeser, semuanya bisa keluar. Nah, itu namanya mencari wasilah ketika berdoa untuk dimudahkan dengan amal soleh. Nah, maka Bapak Ibu perbanyak amal soleh, maka akan jadi wasilah kebaikan-kebaikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan pasti cair, keburukan juga pasti dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.